Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku bakal sharing buat avatar. Bukan avatar The Legend of Aang ya teman-teman. Jadi kita bakal buat gambar 2 dimensi. Nah, ilmu ini aku dapat waktu aku ikut pelatihan di fakultasku. Dan buat avatar ini buat aku lebih semangat untuk belajar desain. Karena dulu aku benar-benar belum ngerti sama sekali tentang desain. Nah, ukuran kanvasnya sama kayak yang sebelumnya, yaitu 30 kali 30 cm. Nah, untuk resolusinya ini aku pakai resolusi 300 biar gambarnya nggak pecah. Nah, palet warnanya juga aku ambil dari gambar yang waktu aku pelatihan dulu. Dari warna krem, lebih tua dan lebih tua lagi warna hitam rambutnya. Nah, sekarang kita buat wajah pakai shape yang polygon dan shade-nya 100. Pakai Photoshop CS5 ya. Nah, kalau kalian mau ubah warnanya bisa kalian klik I, lalu mau ALT backspace atau CTRL backspace, atau bisa di layarnya sebelah kanan. Itu kalian klik 2 kali pada bagian warnanya, terus kalian pilih aja warna yang kalian inginkan. Nah, kalau udah dapat lingkaran dan sempurna kayak gini, kalian klik kanan atau Ctrl T, terus pilih wrap. Nah, bakal bentuknya kayak gini. Dia titik-titik, kalian tarik aja titik-titiknya atau setiap sisinya sampai membentuk wajah. Nah, kalian bisa perhatiin apa yang aku buat sama lingkaran ini sampai dia membentuk wajah yang kita inginkan, bentuk dagunya dan sebagainya. Kalau kalian udah punya wajahnya, bentuk wajahnya langsung aja checklistnya diklik atau enter. Oke, kita udah punya wajahnya. Sekarang kita akan membuat bagian rambutnya atau poninya. Aku pakai pen tool, toolnya yang pad. Kalau kita pakai yang pad berarti kita harus buat layer baru. Nah, seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, aku ngedesain selalu pasti pakai pen tool, pakai brush, dan yang masih umum shape kayak gitu aja. Jadi kalau kalian terus berulang coba, jadi kalian pasti bisa untuk buat desain yang lain. Mungkin kalian bakal lebih jago dari aku. Jadi kalau mainin pen tool tinggal kalian klik-klik aja buat garisnya dari satu titik ke titik yang lain. Yang pasti kalau kalian klik dan kalian tarik, dia bakal ngebentuk lengkungan dan nanti bakal muncul 2 titik. Misalnya kayak kayak gini ya, bakal muncul 2 titik. Jadi kalian klik titik yang tengahnya sembari menekan ALT, terus kalian klik bagian tengahnya. Nah, kalau udah, jadi kalian bisa ngelanjutin ke garis yang sebelumnya tanpa perlu takut kalau garisnya nanti jadi bengkok atau nggak beraturan gitu. Ini aku buat dulu poninya. Nah, yang aku buat avatarnya itu bentuknya perempuan ya. Jadi kalau kalian mau buat yang laki-laki juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian sulitan dalam membuat gambar yang ngira-ngira kayak gini, kalian bisa buat gambar dulu, kalian scan di kertas, terus kalian masukin ke Photoshop ini. Nah, kalian ikutin aja garisnya pakai pen tool. Jadi kalian gak akan kesulitan. Misalnya bingung bentuk rambutnya kayak gimana kalau ngira-ngira, jadi gak sesuai. Oke, kita udah punya poninya. Sekarang kita buat rambutnya dulu. Aku buat rambut mau pakai pen tool yang shape. Kalau yang shape dia langsung keluar gini warnanya. Nah, kalau kalian bingung yang shape mana sih, yang pad mana, kalian bisa lihat bagian atasnya itu. Kalau dia shape bentuknya ada kotaknya gitu. Kalau dia pad kayak bentuk pulpen gitu ya. Bagian pojok di bawah tulisan edit sama file. Nah, ini kan aku mau buat garisnya ke sebelah sana ya. Nah, kalau misalnya tadi titik yang
rambutnya nggak beraturan ya guys, karena aku kira-kira belum ada gambaran, ya udah sekenanya dan sedapatnya aja. Oke, rambutnya udah dapat. Sekarang kita buat alis matanya. Dalam membuat alis mata ini kita cuma perlu 3 titik. Kita pakai pentol lagi, langsung aja pentol yang shape biar keluar warnanya. Titik yang pertama di bawah, terus titik yang kedua di atas titik yang pertama agak serong, terus kita buat titik yang ketiga dan ditarik kayak gini. Nah, kalian tekan Alt terus klik titik yang tengahnya. Kalau udah, balik lagi ke titik pertama dan tarik. Nah, jadi kita udah punya alisnya. Langsung Ctrl J, Ctrl+T, klik kanan, pilih flip horizontal. Selanjutnya kita buat matanya. Kalian perhatiin pada bagian panah ini. Nah, itu kita ubah yang putihnya jadi di atas, klik X saja. Terus perhatiin panah yang di atas. Nah, itu pastiin udah warna putih, baru kita aplikasiin pentolnya. Nah, untuk buat mata, caranya yang aku buat kayak gini. Kalau kalian punya cara yang lain atau mau bentuk mata yang lain juga boleh, kalian coba-coba aja. Nah, ini kita buat skleranya, selaput putihnya. Udah jadi, langsung aja di Ctrl J. Terus layer yang kopinya kalian pindahin ke bawah. Terus di Alt backspace biar warna hitam, dan klik V atau move tool, ditarik ke atas. Nah, jadi kita buat alis matanya gitu. Karena kelihatan kayak masih agak kurang, kalian klik move tool lagi, terus kalian tarik sisi yang pojoknya sampai kayak gitu. Selanjutnya kita mau buat irisnya, buat bola matanya. Kita buat di bawah aja. Bola mata kan bulat ya, jadi kita pakai shape yang lingkaran. Terus kita buat lingkaran satunya lagi, kita kecilin. Nah, ini kita buat lingkaran yang kedua, kita buat irisnya, warna ya, berarti ya ada warnanya. Aku mau pakai warna coklat sebenarnya, tapi ini jadi kayak oranye jatuhnya. Jadi oke aja warnanya, kayak oranye ya guys. Ini irisnya warna oranye, terus kita buat pupilnya dan kasih bayangan warna putihnya gitu. Oke. Nah, pada bagian irisnya ini kita resize, klik kanan pada layar yang irisnya, terus pilih resize layer. Kalau udah, kalian klik 2 kali pada gambarnya yang di layarnya itu. Pilih brush, kalian pilih brushnya jangan yang warnanya solid, yang agak blur gitu. Terus kalian pilih warna di yang tools yang sebelah kirinya itu yang lebih tua dari warna iris yang kita pilih tadi. Terus kalian aplikasiin aja di sekeliling lingkarannya biar berbayang kayak gini, jadi warnanya lebih nyata. Dan pastiin bagian irisnya itu udah terseleksi ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai brush belum diseleksi bagian irisnya, nanti warna brushnya keluar dari lingkaran itu. Oke, kalau udah, kita udah punya bola matanya. Ini aku tambahin sedikit kayak efek cahaya, kayak warna yang lebih muda. Lanjut kita naikin seluruh layar bola matanya di atas layar selaput putihnya itu, skleranya. Kalau layar bola matanya udah di atas layar sklera, bisa kalian gabungin semua layar bola mata. Kalian pilih aja Ctrl, klik layarnya, terus kalian Ctrl E, terus klik kanan, pilih Create Clipping Max. Nah, jadi bola matanya ada di dalam layer sklera kayak gini. Bisa kalian geser atau kalian kecilin, dan bola matanya itu benar-benar ada di dalam layer sklera. Ini langsung aku duplicate aja.
ALT, nanti dia bakalan panah dua, langsung kalian tarik. Karena ini kan layer-layer ya, kalau misalnya cuma satu layer bisa Ctrl J. Ya kita udah punya alis mata, matanya, terus rambutnya, wajahnya. Sekarang buat hidungnya pakai pentul, kalian bisa buat kayak gimana kalian mau. Terus kita buat mulut cukup 2 titik, terus balik ke titik yang pertama kayak gini. Tada. Oke, jadi kita punya mulutnya. Kita ubah jadi warna merah ya, bagian dalam mulutnya. Langsung di oke. Sekarang pilih shape yang bentuknya lingkaran maupun yang oval juga nggak apa-apa. Aku pakai yang polygon lagi yang stretch 100. Kita buat warnanya putih ya, udah pas. Kita taruh di atas layer yang mulut yang tadi yang merah. Terus create clipping max, jadi dia masuk dalam mulut yang merah tadi. Terus kita geser aja, jadi kita buat giginya gitu. Oke, kita rapiin pakai move tool. Sekarang kita buat lidahnya, kita buat lagi lingkaran kecil aja. Kita warnainnya lebih tua apa lebih muda ya kalau warna lidahnya. Yang pasti itu dimasukin juga ke layer yang mulutnya yang merah itu. Kita pilih warnanya yang lebih muda lidahnya. Kita tarik, kita sesuaiin aja, nggak apa-apa tariknya sembarangan. Kalau kalian mau tarik yang nggak sembarangan, tarik yang bagian pojok sembari menekan Shift ALT, jadi dia nggak sisi kanan sisi kirinya ketariknya sama. Oke, udah jadi. Tapi kita bagian wajahnya kalian resize dulu layernya, kalian klik kanan, pilih resize layer, terus kalian klik 2 kali pada layernya itu. Bukan di tulisannya ya, tapi di gambar layernya itu klik 2 kali, jadi keseleksi bagian wajahnya. Kita pilih warna yang lebih gelap dari warna kulit wajahnya. Ini aku ubah lagi warna kulitnya. Kalau udah kalian pilih warna yang lebih gelap, kalian klik I aja, terus kalian arahin warna yang lebih gelap. Atau kalian bisa pilih di sana di tools bagian kiri itu ada kotak 2 warna, yang bagian atasnya kalian pilih warnanya yang lebih gelap dari warna kulit. Terus kalian pilih brushnya yang bukan yang solid ya, brushnya itu yang agak blur. Kalian klik brush atau klik B pada keyboard, terus kalian arahin, jadi dia bakal warna kayak gini. Cukup pinggir-pinggirnya aja. Kita buat shading gelap di bagian kirinya. Terus untuk bagian kanannya kita kasih warna yang lebih terang dari warna kulit wajahnya. Oke, bagian wajahnya kayak gini. Yang sebelah kiri itu dia lebih gelap, yang sebelah kanan dia lebih terang. Dan kalau kalian mau buat brushnya itu kan lingkaran gitu kan yang aku pilih. Kalau kalian mau gedein ukurannya, kalian bisa klik kurung siku, ada 2 kan ya, kurung siku kanan sama kiri. Kalian klik aja yang kiri, kayaknya sih buat kecilin, yang kanan buat gedein. Nah, jadi seperti ini bentuknya wajahnya. Aku mau tambah-tambahin dulu kayak bayangan kelopak matanya itu. Kita tambahin aja. Kalian bisa lihat apa yang aku tambahin. Oke, warnanya lebih gelap. Kalian bisa buatnya pakai pen tool atau pakai pen tool yang pad atau pen tool yang shape. Yang pasti kalian pasti udah tahu bedanya pen tool yang pad sama pen tool yang shape. Kita tambah-tambahin aja bagian dalam matanya juga ya. Mau aku tambahin.
sistem Photoshop ini layer ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian punya 2 layer 1 terus kalian buat layer baru lagi, layer 2 nya bakal ada di atas layer 1. Nah tapi kalian mau buat layer 2 itu misalnya bentuknya poninya itu ada di atas wajah atau ada di bawah wajah. Nah kalian bisa ubah layer yang 2 diturunin ke layer 1. Nah kita buat telinganya dulu sekarang. Warnanya kita ambil aja warna dari kulitnya, pakai shape yang lingkaran. Nah ini kan ada di atas wajah, kita turunin dulu layernya ke bawah layer wajah. Terus kita ubah, ini kan kalau lingkaran gini kayak setengah lingkaran doang ya. Nah biar mirip kayak telinga, kita bisa klik CTRL-T, terus pilih wrap. Kayak tadi kita bentuk wajah, kita tarik-tarik aja titik-titiknya sampai ngebentuk telinga yang lebih mirip kayak telinga dibandingkan tadi ya. Kalau dia punya satu telinga, kita Ctrl J, terus kita tarik ke sebelah kanan. Oke, bagian wajahnya udah lengkap semua, matanya, alisnya, hidungnya, telinganya juga udah lengkap. Sekarang aku mau tambahin cahaya yang ada di rambutnya. Nah, aku pakai pen tool yang pet, langsung aja diaplikasiin. Aku mau buat dia kayak lengkungan gitu aja cahayanya. Tarik kayak gini, cukup 3 titik yang aku buat. Terus kita buat layer baru, Ctrl Shift N untuk buat layer baru. Langsung CTRL Enter untuk aktifin seleksinya. Kalau udah kalian masukin warnanya, bisa CTRL Backspace atau Alt Backspace, tergantung warna yang kalian inginkan. Ini aku cari warna yang lebih terang dibandingkan warna rambutnya. Nah, karena ini layernya udah terresize kalau kita buat pakai pet kan. Jadi langsung aja kalian klik E atau eraser, terus kita hapus tipis bagian atasnya ini. Eraser itu sama kayak bentuk-bentuk yang ada di brush. Nah ini yang aku pilih erasernya ini yang dia blur juga, bukan yang solid. Kalau yang solid dia bakal kehapus beneran full gitu. Kalau blur kan agak berbayang ya. Kayak gini hasilnya. Kalau yang blur agak blur gitu pinggirannya. Kalau udah kita hapus tipis, jadi bagian wajah untuk avatar kita udah jadi. Biar aku gedein dulu gambarnya. Bagian wajahnya udah jadi, kita bakal lanjut lagi di part berikutnya untuk bagian tubuhnya. Jangan bosan untuk nonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.